Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas Space akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, gagal bawa timnas U24 di Asian Games, Indra Syafri bubarkan skuadnya. Tangan dingin Sintayong asah mental pemain timnas Indonesia. Pemain keturunan Jawa beri kode bela Garuda. Dan Keisuke Honda tertarik latih timnas U23 rival. Jadi, simak terus berita Timnas Space selengkapnya. Timnas Indonesia U24 gagal mengantongi tiket menuju babak 8 besar Asian Games usai ditaklukkan 2-0 atas Uzbekistan U24 pada babak 16 besar kemarin. Laga yang berlangsung di Stadion Sangcheng Sports Center itu sebenarnya berlangsung sama kuat selama 90 menit. Skuad Garuda Muda berhasil meredam serangan demi serangan yang dilakukan tim berjuluk Serigala Putih tersebut. Akan tetapi keadaan berubah pada perpanjangan waktu di mana Uzbekistan akhirnya meraih kemenangan. Walau begitu, pelatih Uzbekistan Timur Kapadze mengatakan bahwa melawan tim merah putih bukanlah perkara yang mudah. Pasalnya Rizky Ridho dan kawan-kawan terus memberikan perlawanan hingga membuat anak asuhnya sempat merasa buntu. Melihat penampilan timnas U24 Indonesia ini pun dia melontarkan pujian untuk Garuda Muda. Kapadze menilai Alvandra Dewangga dan kawan-kawan telah dipersiapkan dengan baik. Timnas Indonesia U24 pun bisa tampil cukup ulet dan membuat Uzbekistan mengalami kesulitan di laga tersebut. Sebagaimana diketahui, pelatih Timnas Indonesia U24 Indra Syafri sejatinya memanggil 22 pemain untuk mengikuti ajang Asian Games 2022 ini. Namun Beckham Putra absen karena cedera. Total ada 21 pemain yang berlaga di ajang pesta olahraga terbesar di benua Asia tersebut. Menariknya ada dua nama yang tidak mendapatkan kesempatan bermain. Mereka adalah Josh Brown serta Dava Fasha. Dava Fasha sendiri memang menjadi kiper pilihan ketiga Indra Syafri. Sayangnya ia tidak diberi kesempatan tampil karena kalah bersaing dengan Hernando Ari dan juga Adi Satrio. Kemudian Josh Brown juga belum merasakan menit bermain di Asian Games 2022. Indra Syafri lebih memilih Bagas Kava serta Robby Darwish untuk mengisi pos bek kanan. Para supporter pun menyayangkan keadaan tersebut, sebab jika dilihat laga kemarin, para punggawa Garuda terlihat kelelahan di babak extra time. Sedangkan Josh Brown dinilai masih mempunyai tenaga yang mumpuni. Timnas Indonesia U24 dipaksa menutup impiannya untuk bisa melangkah lebih jauh di ajang multi-event sebenua Asia ini. Tim asuhan Indra Syafri dipastikan menelan kekalahan 0-2 dari Uzbekistan lewat perpanjangan waktu. Padahal apabila Timnas U24 Indonesia meraih kemenangan dalam laga ini, mereka pasti mengukir sejarah. Tim Merah Putih bisa mengukir sejarah dengan lolos untuk pertama kalinya ke babak 8 besar di Asian Games. Dengan kegagalan tim yang ia asuh, Indra Syafri pun tak bisa berbuat banyak, padahal para punggawa Garuda Muda sudah bekerja keras di laga tersebut. Dia bahkan menilai para pemainnya telah menjalankan strategi permainan dengan baik. Indra Syafri juga meminta maaf kepada masyarakat atas kegagalannya mencatat sejarah baru. Di samping itu, usai laga kontra Uzbekistan tersebut, tugas Indra Syafri dengan Timnas Indonesia U24 telah berakhir. Kini dirinya mempersiapkan diri untuk mengemban tugas baru, di mana tugas baru yakni menangani Timnas U20 untuk Piala Dunia U20 tahun 2025. Seperti diketahui, ada salah satu pemain yang paling disorot di laga Timnas Indonesia kontra Uzbekistan pada Kamis sore kemarin. Pemain tersebut ialah Hugo Samir, di mana pemain berusia 18 tahun itu diusir wasit pada menit ke-113 usai melakukan hal yang usil terhadap pemain lawan. Usai kejadian tersebut, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji pun angkat bicara. Dirinya memaklumi hal tersebut. Ia mengatakan jika Hugo Samir merupakan anak muda yang gampang terkena emosi ketika dalam tekanan dan perlu proses untuk membuat Hugo Samir lebih dewasa dalam menyikapi tekanan. Bukan kali ini saja Hugo Samir terlibat dalam kontroversi. Pemain berdarah Brasil itu pernah dihukum 1 tahun oleh Komisi Disiplin PSSI pada November 2021. Lantaran menendang perangkat pertandingan di Elite Pro Academy Liga 1 U18 pada 2021 lalu. Sumarji menambahkan bahwa dirinya dan tim siap untuk mendidik Hugo Samir jika dipanggil ke Timnas Indonesia lagi. Apalagi anak dari Jackson F. Tiago ini mempunyai skill di atas rata-rata.
Kabar mengejutkan datang dari salah satu penggawa timnas Indonesia wanita yakni Salika Aurelia. Sebagaimana diketahui, pemain berusia 20 tahun ini sebelumnya telah dikontrak oleh salah satu klub peserta Serie B Italia, Roma CF, ini selama 1 tahun. Tentu kabar bergabungnya Salika cukup membanggakan, sebab ia menjadi pesepak bola wanita yang pertama yang menandatangani kontrak kerja sama dengan klub dari benua biru. Namun sayangnya kontraknya bersama Roma Calcio Femminile telah resmi berakhir. Namun, Salika mengaku Roma juga menawarkan untuk perpanjangan kontraknya. Tapi pesepak bola asal Jakarta itu tak ingin berburu-buru menandatangani kontrak baru dengan Roma sebab dirinya juga mengakui saat ini sedang memastikan kesembuhannya dari cedera. Salika menambahkan jika saat ini dirinya juga diincar oleh tim lain dari Eropa. Lebih dari itu, pemain berusia 20 tahun ini tak ragu ingin tetap berkarir di Eropa. Ia mengaku memiliki mimpi besar untuk bisa bermain di Champions League wanita. Ada kabar mengejutkan datang dari salah satu pemain legenda timnas Jepang yakni Keisuke Honda. Ya, sebagaimana diketahui, pria berusia 37 tahun ini sedang tidak melatih klub ataupun negara usai masa jabatannya menjadi pelatih Kamboja sudah berakhir Juni kemarin. Kendati demikian, pemain yang pernah memperkuat AC Milan tersebut santer dikabarkan akan menjadi pelatih Malaysia U23 usai FAM mendepak Ella Farasan dari jabatannya. Namun seiring berjalannya waktu, Sekretaris Jenderal FAM Datuk Nur Azman Rahman menepis kabar tersebut. Ia menjelaskan bahwa pembahasan soal pelatih baru timnas U23 Malaysia sudah dilakukan dan bakal segera diumumkan. Rumor Keisuke Honda muncul akan melatih timnas U23 Malaysia saat media lokal memberitakan mantan pemain AC Milan itu setelah ia mengunggah cuitan di akun resmi X yang menyebutkan dirinya tengah berada di Kuala Lumpur. Seperti diketahui, timnas Indonesia saat ini memiliki pelatih yang dinilai memiliki nilai kedisiplinan tinggi. Latihan di bawah kepemimpinan Sintayong dianggap sangat keras, tetapi tentu berimbas positif kepada pemain itu sendiri. Hal itu pun diungkapkan oleh Asep Berlian. Pemain yang kini membela Dewa United tersebut memang sempat dipanggil oleh nakoda asal Korea Selatan tersebut untuk mengikuti pemusatan latihan timnas pada 2020 silam. Dengan hal tersebut, ex-pemain Madura United itu merasakan betul bagaimana rasanya dilatih oleh Sintayong. Asep menjabarkan apabila Sintayong meminta para pemain tak cengeng. Hal itu masih teringat jelas ketika dirinya dipanggil untuk ikut seleksi bersama timnas Indonesia. Kendati cuma sebentar latihan bersama Sintayong di timnas Indonesia, pemain asal Bogor itu merasakan dampak yang positif. Metode latihan yang diterapkan oleh sang juru taktik menurutnya masih sangat membekas sampai saat ini. Peran Sintayong dalam membangun timnas Indonesia pun juga dinilai sangat baik. Sebagaimana diketahui, PSSI kabarnya kembali memantau salah satu pemain keturunan untuk masuk dalam proyek naturalisasi untuk ke skuad timnas Indonesia. Kini ada kabar mengejutkan datang dari salah satu pemain keturunan Indonesia yang memberi kode ingin membela skuad Garuda. Pemain tersebut ialah Miljan Manhoef. Bahkan dalam bio Instagramnya sudah memasang bendera merah putih yang sebelumnya tidak ada. Diketahui Manhoef mempunyai garis keturunan Belanda, Suriname, dan Indonesia. Bahkan Manhoef disebut mempunyai darah Jawa dari leluhurnya yang merupakan imigran di Suriname. Akan tetapi nampaknya sulit bagi Sintayong untuk mendapatkan winger milik Eredivisie itu. Lantaran jasanya kini juga dibutuhkan timnas Belanda di level umur. Namun jika melihat dari ketentuan FIFA, pemain berusia 21 tahun ini masih bisa berganti kewarganegaraan. Di samping itu, tenaga Miljan sangat dibutuhkan untuk skuad arahan Sintayong, sebab timnas Indonesia saat ini krisis lini depan yang memiliki insting mencetak gol.